Tes 1. Ya. Oke, puji Tuhan. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kami melihat wajah-wajah yang bersukacita dan yang sangat haus dan lapar akan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Ya, kalau kemarin kita telah belajar tentang masalah garam, hari ini kita akan belajar tentang terangnya. Ya, karena Tuhan itu memberikan predikat kepada kita dua. Ketika kita lahir baru, terima Tuhan Yesus, dia mengatakan, kamu adalah garam dunia. Ya, dan kamu adalah terang dunia, bukan atau. Dan artinya, dua-duanya predikat itu sekarang harus ada di dalam hidup Anda. Anda adalah garam, Anda juga terang. Amin. Nah, sama halnya seperti tentang garam kemarin. Ya, menjadi garam itu nggak usah minta kepada Tuhan. Tuhan, jadikan saya garam dunia. Doanya bukan begitu. Ya. Sekarang tentang terang sama. Dia yang memberikan predikat kepada Anda tidak usah bilang, Tuhan, jadikan aku terang dunia. Anda terima pernyataan yang Tuhan berikan kepada Anda sebagai bentuk pemberian ya predikat ini, lalu Anda mulai berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mempercayakan kepadaku sebagai tugas, yaitu di dunia ini saya menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Nah, sekarang ya, yang masih berdoa, oh Tuhan jadikan aku terang, oh Tuhan jadikan aku garam. Stop malam hari ini, ya. Sekarang mulai bilang, aku adalah garam dan aku adalah terang, terang dunia. Nah, Bapak Saudara, kita buka slide-nya malam hari ini biar Bapak Saudara bisa mengikuti dengan lebih baik lagi. Ya. Oke. Terang dunia. Selama Tuhan Yesus berada di dalam dunia, Tuhan Yesus adalah terangnya dunia. Terangnya, terang Tuhan Yesus tersebut, membebaskan seseorang dari kegelapan dunia ini. Jalannya tak terantuk, memiliki terang, hidup, dan melihat terang itu sendiri. Saudara, ketika Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus adalah terang. Rasul Yohanes, dia mengatakan begini. Ya, si Yohanes Pembaptis, bukan Rasul Yohanes. Yohanes Pembaptis berkata, terang yang sesungguhnya sudah datang ya di tengah-tengah kegelapan. Kalau Anda membaca dalam kitab Yohanes, Rasul Yohanes menulis ya bahwa ya, ketika terang itu datang, kegelapan itu harus pergi. Itu satu hukum atau mekanisme yang terjadi sampai hari ini. Kalau Anda bawa lampu ya terang masuk ke dalam ruangan yang gelap, ruangan yang gelap itu sontak berubah, bukan? Dari gelap akan menjadi terang. Karena apa? Terangnya hadir, terangnya ada. Dampaknya ruangan itu diterangi dan Anda bisa melihat semuanya. Apa saja yang ada di dalam ruangan itu. Ketika Anda berjalan di ruangan yang sudah diterangi itu, Anda akan bisa melihat Anda sedang menginjak apa. Anda akan melalui daerah yang bagaimana. Sehingga tadi dikatakan ya, seorang yang memiliki terang, jalannya tak akan terantuk. Jadi kalau ada orang yang kejeblos ini dalam masalah ini dan masalah itu sebenarnya faktornya adalah kegelapan. Ya, kejeblos dalam hutang, kejeblos dalam masalah. Kenapa Anda bisa kejeblos? Itu terantuk. Terantuk itu bahasa kerennya adalah kejeblos. Kejeblos ya. Nah, kejeblos. Karena apa? Di dalam kegelapan Anda tidak lihat ada lubang. Di dalam kegelapan Anda tidak melihat ada batu di depan Anda. Sehingga Anda bisa tersandung dan Anda bisa jatuh. Betul? Ketika ada lubang, Anda bisa masuk ke situ, terjerembab ke situ. Ya, karena apa? Anda tidak bisa mendeteksi, tidak bisa melihat.
karena keadaannya gelap. Tapi saudara, orang yang memiliki terang, hidup di dalam terang, tadi dikatakan ya, jalan hidupnya tak terantuk. Kenapa? Karena mereka memiliki terang hidup dan melihat terang itu sendiri. Amin. Nah, saudara, Anda lihat, Tuhan Yesus selama ada di muka bumi, jalan hidupnya nggak pernah ada ceritanya Yesus itu kasbon gitu, nggak ada ya. Ada nggak? Ya, Yesus terjerat hutang itu ada nggak? Dalam pelayanannya tuh nggak ada, saudara. Enggak, Yesus terjebak, walaupun dia dicobai, walaupun dia dicobai supaya dia jatuh, betul nggak? Tapi dia tak pernah jatuh. Ya, dia tahu terang itu mengetahui bahkan kegelapan hati manusia, motivasi orang yang datang untuk menjebak dia sekalipun. Ya, dia mengerti apa yang ada motivasi tujuan daripada orang-orang di sekitarnya itu. Kenapa? Karena dia terang. Ya, dia bisa melihat segala sesuatu lebih tepat dan jelas. Amin. Itu fungsinya terang. Jadi kalau Anda melihat sesuatu samar-samar karena kurangnya terang, ya, Anda ambil terang kan. Setelah Anda bawa terang itu, Anda bisa melihat jelas benda yang Anda lihat itu. Ya, kenapa Yesus bisa melihat hatinya orang Farisi? Kenapa Yesus bisa melihat hatinya orang Saduki? Kenapa Yesus bisa melihat hatinya ahli-ahli Taurat? Kenapa Yesus bisa melihat hatinya orang-orang yang banyak yang mencari dia setelah mereka kenyang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, ya, yang dimultiplikasikan oleh Tuhan Yesus ini. Nah, sehingga Yesus menarik diri dan tidak mempercayakan diri kepada mereka. Kenapa Yesus bisa memilah begitu dan bertindak secara tepat dalam kehidupannya? Kuncinya cuma satu. Selama Tuhan Yesus berada di dunia ini, Ia adalah terangnya dunia. Amin. Nah, pertama ya, sebagai terang, dia harus menunjukkan terang itu ya, hidup di dalam terang. Artinya terang itu harus berdampak kepada dirinya dulu. Kedua, terang itu harus berdampak juga bagi lingkungannya. Yesus hidupnya juga begitu ya. Bagi dirinya, dia tahu harus berjalan di mana. Ketika orang-orang mencoba membunuh dia, murid-muridnya bilang, guru, jangan lewat tempat itu. Jangan lewat daerah itu. Bukankah mereka sudah berikhtiar mau membunuh engkau? Kemarin kan mau mendorong engkau ke jurang. Ya, tapi Yesus berkata apa? Selama kita ya berjalan di dalam terang, jangan takut. Dia bilang gitu. Ya, kamu tidak akan terantuk karena kamu tahu semuanya itu. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi berbicara tentang light atau terang ini, terang itu sumber awalnya adalah Allah Bapa sendiri. Menurut Yakobus pasal 1 ayat 17. Ya, tadi dikatakan ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi cikal bakalnya, biangnya terang itu adalah Allah Bapa. Sehingga Alkitab sering menulis bahwa Allah Bapa itu tempatnya disebut terang yang tak terhampiri. Sangat terang. Ya, sangat terang. Enggak ada seorang pun ya di dalam perjanjian lama khususnya yang bisa melihat Allah Bapa. Kenapa? Karena sangat terang. Amin. Nah, tak mampu melihat. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia membawa terang itu. Karena dia keluar dari terang itu, lahir dari terang itu,
Sekarang dia memanifestasikan terang itu. Ya, terangnya Yesus dari mana? Terangnya Yesus dari Bapaknya. Ya, nah saudara, saya tidak membedakan atau menurunkan nilainya Yesus, membandingkan Yesus lebih rendah daripada Bapa, itu bukan pikiran saya. Ya, tapi kalau Anda baca dalam kitab Wahyu sendiri, nanti di dalam kerajaan langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru, kota Allah itu, di situ tidak dibutuhkan lampu. Karena Allah Bapa menjadi terangnya, dan Tuhan Yesus jadi lampunya. Gitu ya. Nah, terangnya Allah Bapa itu lebih besar daripada terangnya Yesus. Yang ngomong siapa? Yesus sendiri. Bapakku lebih besar daripada aku dalam segala aspek, dalam segala segi, dalam segala bidang. Amin. Karena Yesus itu keluarnya dari Bapa. Nah, kenapa orang bisa melihat Yesus? Kenapa Yohanes ketika di Pulau Patmos, dia bisa menatap terang itu? Ya, dia melihat cahaya yang sangat menyilaukan, tapi dia masih bisa melihat. Karena yang dilihat bukan Allah Bapa. Yang dilihat adalah Tuhan Yesus. Setelah dia bangkit dari kematian, sekarang wujudnya, wajahnya mulai berubah. Enggak kebule-bulean seperti yang di foto-foto gambar yang Anda tempel itu loh. Bukan itu. Tapi Yesus sekarang ini, dia ada di dalam kemuliaan. Orang-orang yang melihat dalam vision biasanya, melihat Tuhan Yesus itu bukan seperti bule gitu, bukan. Itu enggak ya? Yang gondrong matanya belok gitu ya. Bukan, bola matanya coklat-coklat itu. Bukan stroberi, ya, coklat-coklatan begitu. Nah, saudara, tapi kita ngikutin apa yang dilihat oleh Yohanes. Dia melihat terang. Terangnya masih bisa dijangkau. Masih bisa dilihat oleh Yohanes itu. Nah, saudara, kita sekarang bisa mengerti ya. Terang itu sumbernya dari Allah Bapa. Lalu dimanifestasikan. Yesus itu representatifnya, wakilnya yang memanifestasikan apa saja yang ada di dalam Allah Bapa sehingga segala makhluk itu bisa mengerti dan melihat dan memahaminya. Amin. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan ya. Tuhan Yesus yang adalah terang dan pembawa terang itu dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 ya, dia berkata begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan hidup, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Ya. Yesus berkata, Akulah terang dunia. Jadi pertama, yang menyebut Yesus terang itu Yohanes Pembaptis. Terang yang sesungguhnya sudah datang. Datanglah kepada terang itu. Ya, dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Ketika Yesus sudah mulai berkarya, kayaknya orang-orang itu belum mengerti bahwa Yesus adalah terang. Ya, makanya Yesus memberitahu kepada mereka semuanya. Dengar baik-baik khalayak semua. Ya, Akulah terang dunia. Ya, akulah terang dunia. Orang mulai berpikir, dia terang ya. Ya, orang mulai bertanya-tanya, kalau dia mengaku dirinya sebagai terang, apa yang akan terjadi dalam pelayanan ini, dalam pelayanannya Tuhan Yesus itu? Semua orang mulai berpikir tentang hal yang diucapkan Yesus ini. Jika dia terang, apa yang diperbuatnya itu nantinya. Ya, nah, saudara, Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Jadi, Yesus itu punya misi. Karena dia adalah terang, dia membebaskan setiap orang yang kala itu masih ada di dalam cengkeraman atau daerah kegelapan,
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dievakuasi atau diterangi, ya, sehingga kegelapan itu pergi. Sehingga orang-orang itu yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang tidak hidup di dalam kegelapan, tapi mereka boleh hidup di dalam terang itu. Amin. Makanya dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Masuk ikut kepada Yesus, masuk ke dalam terang itu. Dan hidupmu sekarang tidak hidup dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terang itu. Amin. Nah, mulai paham ya sampai di sini. Ikut Yesus artinya Anda tidak ada atau berjalan lagi dalam kegelapan. Ya. Jadi nggak ada istilah kilap. Nggak ada istilah nggak mengerti. Nggak ada istilah nggak tahu. Kenapa? Ini konsekuensi. Terima Tuhan Yesus, Anda diterangi. Amin. Coba saudara ya. Kalau Anda ngomong sama anak mungkin ya. Nah, coba cari barang apa gitu ya. Lalu si anak itu bilang, mah gitu, atau pah, nggak ada gitu ya, atau nggak tahu. Kalau situasinya gelap, mungkin Anda bisa memaklumi, bukan? Walaupun Anda tahu tempatnya ada di situ. Anak itu Anda suruh ambil barang itu, dia bilang nggak tahu mana, nggak ada atau bagaimana, ya? Karena dia nggak bisa melihat bendanya di mana. Benda itu ada atau tidak. Karena apa? Kondisinya gelap. Tapi kalau lampu semua menyala dalam rumah Anda, ya, dan barang itu kelihatan, lalu Anda bilang sama anak Anda, tolong ambilkan barang itu. Lalu dia bilang, nggak tahu, nggak ada, nggak kelihatan. Itu ya kalau orang yang masih duniawi ya, mereka kan omongannya langsung menghakimi gitu. Matamu di mana? Gitu aja nggak lihat, ada nggak ya? Nah sekarang kita anak-anak nggak mungkin begitu ya, mata ya tetap di sini, betul nggak ya? Nah masa anak matanya di sini nggak ada ya? Nah, coba perhatikan, kan aneh. Anda merasa kenapa si anak ini sesuatu yang nyata, kenapa mereka nggak melihat? Kenapa dia bilang tidak tahu? Mungkin dia males. Nah, padahal sebenarnya itu bisa dijangkau, itu bisa dilihat. Amin. Karena apa? Kondisinya terang. Kalau Anda hidup berjalan dalam terang, tidak hidup dalam kegelapan, saudara, Anda harus mengerti konsekuensi hidup dalam terang, ya. Segala sesuatu ketika Allah bertanya kepada Anda harus mempertanggungjawabkannya semuanya. Anda nggak bisa bilang, loh, aku nggak ngerti, aku nggak tahu, ya. Terang itu membokak semuanya, menyingkapkan semuanya, ya, sampai tidak ada rahasia di dalam terang itu. Amin. Nah, orang yang mempunyai terang, dia akan mempunyai hidup. Anda tahu, matahari itu kalau bersinar, itu berguna bagi semua makhluk hidup. Termasuk Anda juga. Ya, ketika wabah terjadi, hebat-hebatnya COVID-19. Itu di kompleks saya, saudara. Nanti jam 8 itu sampai jam 11. Wah, orang semua keluar. Ngapain? Berjemur. Padahal awalnya takut sama matahari, takut hitam, ya, takut hitam. Tapi saudara itu emak-emak gitu, ya, opa-opa semuanya tuh pada ambil kursi gitu nongkrong di pemandangan yang asik gitu ya. Ada yang jogging, ada yang jogging kan pagi-pagi gitu ya. Itu joggingnya udah di atas jam 8:30. Karena mereka kerja di rumah ya segala macam itu. Dia manfaatin tuh. Ngapain? Ngambil sinar matahari itu. Ya. Nah, untuk tumbuh-tumbuhan juga. Itu membantu proses ya pertumbuhan mereka juga. Amin. Nah, saudara, mempunyai terangan, mempunyai hidup.
Jadi kalau di dunia ini nggak ada terang, nggak ada kehidupan. Jadi orang yang tinggal dalam kegelapan, itu boleh dibilang statusnya mati. Tapi orang yang tinggal di dalam terang, itu boleh dibilang statusnya hidup. Amin. Anda adalah orang hidup. Orang yang tinggal dalam kegelapan, boleh dikatakan dia adalah orang mati. Saya baru menangkap setelah saya mempelajari tentang masalah terang ini. Ketika Tuhan bilang begini, ya, orang Tuhan memanggil banyak orang. Lalu Anda yang beralasan, izinkan aku untuk menguburkan dulu orang tuaku yang mati itu. Ya, lalu Tuhan bilang apa? Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, apakah kita nggak boleh menguburkan orang tua kita? Saudara, saya sebagai hamba Tuhan berapa kali saya menguburin orang. Termasuk ya senior saya, Pak Andreas, ya, yang nguburin saya juga. Ya, saya kuburin. Ya, nah, kalau nggak boleh nguburin orang mati, ya saya nggak kuburin, biarin aja jalan sendiri. Nah, enggak, saudara. Ya, saya kuburin. Nah, apa maknanya? Ternyata, ya, mati itu disconnection. Karena apa? Tidak ada terang di dalam dirinya. Dia ada di dalam kegelapan, dia statusnya mati. Itu bicara daerah kematian dan daerah kehidupan. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, Anda menerima hidup. Anda orang hidup, kumpulan orang-orang yang menerima hidup dan hidup di dalam Dia. Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Nah, saudara, setelah Yesus berkata, akulah terang dunia, lalu ayat berikutnya, pasal 9, ayat yang kelima, Yesus berkata, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Amin. Ya. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi Yesus bilang, selama aku dalam dunia, berarti kan ada kata selama aku ada di dalam dunia. Yesus di dunia ini hanya 33,5 tahun. Masa kerjanya cuma 3,5 tahun. Ya, kalau kita hitung umurnya, berarti dia jadi terang selama 33,5 tahun. Tapi kalau kita hitung dari pelayanannya, Yesus menjadi terang selama 3,5 tahun saja. Ya, nah saudara, jadi Yesus menyadari selama di dunia ini, aku adalah terang dunia. Saudara, kesadaran menjadi terang seperti apa yang Tuhan Yesus nyatakan ini penting. Ini akan mempengaruhi gaya hidupnya, bukan? Karena dia tahu, aku adalah terang selama di dunia ini. Tugasnya terang apa? Kenapa, saudara? Ya enggak? Harus mengakui dulu dengan iman bahwa Anda adalah terang. Dengan Anda tahu posisi Anda, status Anda, diberi predikat oleh Tuhan Yesus sebagai terang, nanti arah hidup Anda akan berubah. Setiap bangun tidur, ya, memulai hari, lalu sepanjang hari itu Anda berpikir, ini terang sedang berjalan. Amin. Aku ini terang. Pikirannya begitu. Ya. Jadi apapun yang Anda lakukan, Anda punya alasan. Aku ini terangnya. Ya. Ketika Anda ketemu dengan kegelapan, Anda lihat, ya, terang itu harus menang atas kegelapan-kegelapan di sekitar Anda juga. Amin. Nah, saudara, Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Perhatikan, ya, ini satu hukum di alam roh. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini sering saya pakai kalau saya sedang melayani seseorang. Ya, orang yang punya masalah bentuk apapun juga. Itu saya gambarkan mereka sedang terantuk. Artinya mereka berjalan di dalam kegelapan lalu kejeblos. Ya, semua
manifestasi daripada orang yang kejeblos dalam kegelapan ini, ya, lalu ketemu dengan saya yang adalah sebagai terang, ya. Nah, saudara, saya kadang-kadang ngeper juga kalau melihat orang mulai berkata, Pak, masalah saya itu ini, masalah saya itu, ya, dan itu hebat, ya. Saya kadang-kadang nggak mampu untuk berpikir harus bicara apa. Harus memberikan nasihat apa? Bagaimana cara menolong mereka itu? Tapi ya satu hari saya ngalamin ya, kayaknya udah bingung gitu ya dalam melayani itu. Satu hari saya tanya sama Pak Andreas, Pak, gimana Pak? Bapak pernah nggak ketemu dengan kasus dalam konseling seseorang ini dan Bapak mengalami jalan buntu, nggak ngerti harus berbuat apa? Andreas ketawa, ya pernah lah, dengar ya. Nah, saya sering Pak ngalami seperti itu. Lalu solusinya apa? Lalu Pak Andreas bilang gini, ya, ada satu hukum di alam roh Gideon. Yohanes 1 ayat yang kelima. Saya langsung hafal. Karena Yohanes pasal 1, satu pasal itu sengaja saya hafalkan. Bapak Ibu Saudara coba harus hafal Yohanes 1 pasal 1. Seluruh pasal ini coba Anda hafalkan. Ya, Anda punya satu dasar yang luar biasa tentang ketuhanan Yesus. Ya, di sini. Nah, lalu ketika Pak Andreas bilang Yohanes 1 ayat 5, saya langsung menangkap. Oh, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lalu saya tanya pada beliau, Pak, artinya apa? Gideon, ya, setiap masalah itu anggap aja sisi gelap, ya. Nah, Anda ditunjuk sebagai konselor dipercayakan oleh Allah. Anda adalah terangnya. Sekarang terang berhadapan dengan gelap. Ada hukum di alam roh. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, saudara, saya mulai berpikir simpel seperti itu. Apapun bentuk persoalan seseorang, itu hanya manifestasi dari sebuah kegelapan saja. Ya, tapi saya bersyukur Tuhan telah memberi predikat baru dan saya punya status baru. Aku adalah terang juga. Amin. Nah, dari situ saya mulai ada keberanian. Kegelapan nggak bakal menguasai kok. Terang itu harus menang. Terang itu harus bisa memecahkan masalah apapun juga. Dan kadang-kadang saya terheran-heran juga. Ya, karena apa yang tak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah bisa saya mengerti. Tapi ketika sesuatu itu dilempar kepada saya, ya, masalah-masalah orang yang ruwet seperti itu, tahu ada hikmat Allah aja. Tek, 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 ya. Lalu ada beberapa orang tanya, ya, Pak, kenapa saya kok nggak bisa berpikir seperti itu? Ya. Nah, kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu? Lalu saya bilang, sebenarnya saya juga nggak bisa berpikir seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Itu manifest daripada terang. Terang itu menyingkap sesuatu. Amin. Menyingkapkan sesuatu. Nah, itu yang disebut kegelapan tidak dapat menguasainya. Amin. Yohanes pasal 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ya. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk. Karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk. Karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ya, ayat ini yang saya singgung tadi nih ceritanya. Ketika Tuhan Yesus ya mau berangkat mengunjungi Lazarus yang sudah mati 4 hari. Lalu Tuhan Yesus mau mengambil ya jalan yang lebih pintas gitu ya. Lalu murid-murid itu bilang ini, jangan lewat situ Tuhan. Nanti kita dibunuh. Kita dianiaya oleh orang-orang itu. Ya. Tapi Tuhan Yesus katakan,
Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Ya, ada 12 jam dalam satu hari. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk. Jadi Tuhan Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya. Ya, motivasi hidupmu itu sebenarnya perhatikan. Anda ini sedang berjalan pada terang atau ada di dalam kegelapan. Siang hari bicara tentang terang. Kalau engkau berjalan pada siang hari, dijamin kakimu tidak akan terantuk. Kenapa? Karena mereka melihat terang itu. Terang itu membantu. Ya, nah, tapi kalau seseorang berjalan pada malam hari, nanti kakinya akan terantuk. Karena terang tidak ada di dalam dirinya. Kenapa banyak orang sering kena masalah? Karena ada ketakutan, ada khawatir, ada kecemasan. Betul? Kenapa mereka cemas? Kenapa mereka takut? Kenapa mereka khawatir? Karena mereka nggak mengerti. Ketidakmengertian itulah menandakan bahwa orang-orang tersebut sedang ada di dalam kegelapan. Ya, sedang dilingkupi kabut kegelapan itu. Ya, nah bentuknya apa? Nggak tahu. Apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan, apa yang dicemaskan. Tapi orang-orang yang tinggal di dalam terang, tidak ada ketakutan sedikit pun. Tidak ada kecemasan sedikit pun. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Amin. Coba sekarang cek malam hari ini. Masih adakah khawatir dalam hidup Anda? Masih adakah kecemasan di dalam hidup Anda? Masihkah ada ketakutan yang menghantui di dalam kehidupan Anda? Ketika itu sangat kuat di dalam hidup Anda. Nah, artinya Anda sedang ada atau diliputi oleh kegelapan itu. Ya, Anda harus menang. Dengan Anda berdiri, ambil status Anda. Aku adalah terang. Terang tidak takut. Amin. Terang tidak takut. Betul saudara ya. Kalau kadang-kadang berpikir secara manusiawi. Kadang-kadang memikirkan tentang langkah hidup kita ke depan gitu ya. Kadang-kadang nggak nyampe pikiran kita. Betul nggak? Ya. Tapi tahu-tahu Anda lihat ya. Dulu ketika ya masih bujangan nih saya. Ya, awalnya saya mulai berpikir, waduh kalau udah menikah ya bawa anaknya orang. Bisa kasih makan nggak ya? Benar saudara ya? Makan sendiri aja kadang-kadang puasa terpaksa. Sekarang ini loh, bawa anak orang, betul nggak itu? Nah, saudara, akhirnya menikah, ya. Lalu ketika menikah, bisa makan enak, ya. Nah, punya anak, saudara, membesarkan anak dan sebagainya. Wah, saudara, ya, anak semulai ini, anak 2, anak ya, mulai besar. Kebutuhannya semakin banyak juga ya. Nah, saudara mulai berpikir nih, ya, waduh ya, bisa nggak ya, bisa sekolahin anak sampai ke jenjang universitas atau enggak? Kadang-kadang juga mulai berpikir seperti itu juga, ya. Tapi saudara, itu lewat begitu saja, ya, sampai akhirnya anak saya udah masuk universitas semuanya, ya. Tapi yang dilihatnya, ya, ketika kegentaran, kekhawatiran, ketakutan itu mulai menyerang kehidupan saya mulai katakan, ya, saya tidak perlu takut. Saya bilang kepada anak-anak saya, ya, nak, kamu itu sebenarnya anaknya Allah Bapa yang dititipkan kepada Bapa. Bapakmu yang di sorga itu nanti yang akan mencukupkan semua apa yang kamu butuhkan. Ketika kebutuhan datang, ya, secara manusia saya khawatir. Saya berkata pada Bapak Surgawi, Pak, ya, itu anakmu, pada anak saya. Saya bilang, Pak, itu anakmu udah butuh biaya. Pak, ya, itu anakmu. Saya doanya begitu aja gitu ya. Saya sebagai suster aja, ya, sebagai pengasuh anak itu yang dipercayakan di dunia ini, oke, ya, saya rawat itu anaknya Allah Bapa yang dipercayakan pada saya ini. Tuhan menyediakan aja, ya. Nah,
ketika mujizat mulai terjadi, saya mulai mengerti ya, bahwa buat apa takut, buat apa khawatir, buat apa cemas, ya. Nah, saya mulai belajar ya, mengatasi kecemasan, mengatasi ketakutan, mengatasi semua kekhawatiran. Ya. Kalau dipikir secara manusiawi, pasti takut, pasti khawatir. Ya. Tapi sejak saya mulai belajar dan mengakui, aku ini terang. Enggak ada yang tak terselesaikan di dalam Tuhan. Amin. Semuanya. Sehingga saya bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat 19-nya dikatakan, Allahku sanggup memenuhi setiap kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, saudara, nah sekarang kita lihat Yohanes 12 ya, ayat yang ke-46. Yesus berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ini jaminannya, saudara. Ya, kedatangan Tuhan Yesus mengevakuasi kita, menyelamatkan kita, mengubah keadaan kita. Ya, jangan tinggal di dalam kegelapan, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Dia terang. Ada di dalam dirimu. Dia mau Anda tidak ada di dalam kegelapan itu. Amin. Nah, saudara, sekarang ya, karena Tuhan sudah membawa kita, memindahkan kita, menjadikan kita adalah terang bagi dunia ini, maka kita sekarang disebut sebagai anak terang. Amin. Nah, terang Tuhan Yesus akan menjadikan mereka yang percaya menjadi terang dunia dan diutus bagi bangsa-bangsa. Amin. Ya. Sekarang, saudara, Anda adalah anak terang. Siapa di sini anaknya Allah Bapa? Coba. Semua anaknya Allah Bapa ya. Bapakmu itu terang. Betul enggak? Dia terang yang tak terhampiri. Terang yang sangat besar. Sampai enggak ada orang yang bisa melihat dia. Yesus yang memanifestasikannya. Lalu memberikan kepada Anda terang itu. Ya. Nah, Anda kan anaknya Allah Bapa, bukan? Bapak itu terang. Jadi Anda anak terang ya. Karena Anda anaknya Allah Bapa. Anaknya terang. Ya. Ada sumber. Nah, saudara, kalau ada orang ya atau seorang anak, dia punya bapak yang kaya. Ya, dia anaknya orang kaya. Amin. Apa yang dipikirkan? Apa saja yang diinginkan, dia berpikir bisa membelinya. Betul? Bisa mendapatkannya. Karena apa? Dia anaknya orang kaya. Amin. Bapaknya kaya. Nah, bapakmu terang. Anda adalah anak terang. Anaknya terang ya. Apa yang dimiliki oleh bapak itu boleh Anda gunakan ya. Sumbernya adalah dari dia tentang terang itu sendiri. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus bersembunyi dari antara mereka. Lucu ya, saudara.
Jadi Yesus itu menjelaskan kepada pengikut-pengikutnya ini, ya. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepada supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Ya, kamu sudah terima terang. Kamu adalah terang itu. Tunjukkan dulu dalam dirimu itu sekarang bahwa tidak ada kegelapannya. Karena apa? Terang itu telah bermanifestasi di dalam hidupmu. Amin. Nah, Yesus mulai katakan, selama terang itu ada padamu, ya, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi Yesus memastikan, kamu itu anak-anak terang. Kamu itu terang. Amin. Lalu setelah Yesus ngomong seperti itu, Yesusnya sembunyi. Yesusnya sembunyi, ya. Saya merenungkan ayat ini, ya. Ngapain Yesus ini kok ngajarnya pakai peta umpet, ya? Itu enggak ya? Kayaknya kayak mainan sama anak-anak gitu ya. Main peta umpet gitu ya, atau ciluk bah. Atau ciluk bah gitu. Ayo tutup mata gitu ya. Nanti dibuka orang itu enggak ada gitu ya. Nah, kok bisa begitu? Ya. Lalu saya mulai merenungkan ya ayat ini, ya. Ternyata Saudara, saya mendapat sebuah gambaran begini. Ya. Saudara, Yesus itu kan sudah menjadikan murid-muridnya terang. Yesus sendiri adalah terang, betul? Jadi kala itu ketika Yesus berkumpul dengan muridnya, ada dua terang ya. Yesus terang, muridnya terang, amin. Paham maksud saya? Jadi ada dua lampu dalam satu ruangan, itu gambarannya. Ya, ada dua lampu di dalam satu ruangan. Amin. Lalu Yesus bilang, dengar, enak ya kalau hidup di dalam terang seperti ini, segala sesuatunya ya bisa kelihatan dengan nyata seperti itu. Semuanya dikerjakan dengan baik karena ada terang itu, ya. Nah, biarlah terang itu terus ada padamu supaya kamu menjadi anak-anak terang itu. Yesus nasihatin. Jadi terang yang satu ini nasihati terang yang lainnya. Terang yang berikutnya, yaitu si murid-murid itu. Setelah selesai, terang yang satu itu sembunyi. Keluar dari ruangan itu, atau dimatikan. Dengar ya, gambarannya. Tapi Yesus bukan dimatikan gitu, enggak. Dia sembunyi. Supaya apa? Coba nih, kalau kamu sendiri ada di dalam ruangan itu, apakah kamu berdampak sama seperti ketika bersama dengan aku di ruangan itu? Ya, nangkep nggak saudara? Ya. Ketika Yesus sudah bilang, kamu adalah anak-anak terang. Habis itu Yesus bersembunyi. Terang yang satu itu ngumpet. Nah, di ruangan itu ada berapa terang sekarang? Cuman ada satu. Siapa? Yang disebut sebagai anak-anak terang itu. Kenapa Yesus lakukan itu? Yesus mau melihat kira-kira, dengar, predikat yang diberikan sebagai terang dunia kepada murid-muridnya ini, murid-muridnya bisa enggak memanifestasikannya? Ada dampaknya enggak? Nah, dicoba sama Yesus. Ya, ayo coba nih, ya. Kita datang ya di satu ruangan. Kita datang bersama, ada dua terang, ruangan jadi terang. Ketika terang yang satu mundur, apakah tempat itu tetap terang atau tidak? Tempat itu tetap terang atau enggak? Sebenarnya yang diharapkan Yesus apa? Kamu bisa. Sama seperti ketika kamu bersama dengan aku, menerangi dunia ini, nanti kalau aku pergi, aku tidak ada di dalam dunia lagi, kamu adalah terangnya nanti. Amin. Nah, lalu Yesus menunjuk kepada murid ini dengan tegas. Itu ditulis dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Nah, perhatikan di sini. Kamu
adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Ya, kamu adalah terang dunia. Sekarang dunia ini nasibnya tergantung siapa? Dunia ini nasibnya tergantung siapa? Halo? Dunia ini nasibnya tergantung siapa? Anda nggak bisa lagi bilang tergantung Tuhan ya. Nggak bisa bilang begitu lagi. Kamu garam. Jangan sampai kehilangan asinnya. Garam itu harus bisa mempengaruhi orang. Benar nggak? Memberi rasa. Lalu satunya, kamulah terang. Kamu terang dunia ini. Ya. Nah, jadi sekarang dunia ini kalau sampai ada ke dalam kegelapan, itu salah siapa? Salahnya terang. Gereja Tuhan sekarang harus mampu memanifestasikan terangnya. Amin. Jadi setiap jemaat, setiap anggota tubuh Kristus ini harus disadarkan. Anda itu terang. Ketika engkau kembali ke dalam keluargamu, engkau adalah terang. Amin. Nah, Pak, saya ini sepertinya nggak kayak orang lain, Pak. Kenapa? Lah orang lain tuh, Pak, ya keluarganya sudah percaya Tuhan. Saya ini ya hanya satu saya yang menjadi orang Kristen. Ya, semua masih seberang semuanya. Ya, nah saya bilang harusnya kamu bersyukur. Loh, kok bersyukur gimana Pak? Saya bilang ya, kamu harus bersyukur. Kamu ada di tengah-tengah kegelapan. Sekarang kamu sadar, kamu kan terang. Amin. Tunjukkan. Terang itu sekarang bermanifestasi, berguna bagi kegelapan itu. Tapi kalau engkau sudah ada ya di dalam daerah atau orang-orang sekitar Anda adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka adalah terang juga. Betul nggak? Nah, Anda menerangi apa? Terang itu ya, harus terjun ke dalam kegelapan. Betul nggak? Berdampak ke situ. Jadi kalau Anda ingin tahu seberapa besar terang Anda, ya, Anda mulai ini, masuk dalam area kegelapan itu. Di situ kira-kira terangmu segede apa. Nah, saudara, memang ada kadang-kadang orang hanya mengakuinya atau mengerti ya terang itu dari vision. Ya, satu kali saya menggantikan ya khotbah. Sebenarnya yang diundang itu Ibu Dorcas Daud waktu itu, diundang oleh kelompok namanya Yasuma, ya itu Yayasan Yasuma. Nah, Yayasan Yasuma itu masih satu kelompok dengan Yayasan Yamari. Nah, saya kenal sama pimpinan Yamari, Pak Bambang itu ya, Mas Bambang itu orang Nganjuk. Ya, saya kenal keluarganya juga. Nah, jadi tapi Yasuma ini mengundang Ibu Dorcas. Terus Bu Dorcas ini nggak bisa karena ada pelayanan apa begitu. Dia telepon saya, Gideon, bisa gantiin nggak khotbah di Yasuma itu di Jalan Olahraga di Kemanggisan. Oke, dia bilang, saya datang ke sana. Ternyata saudara, itu kelompoknya orang-orang pendoa-pendoa. Ya, orang-orang yang udah terlibat dalam pelayanan-pelayanan semuanya. Ya, nah saudara, karena Yasuma ini yayasan yang bergerak dalam misi. Nah, saya ke situ, lalu mereka mulai ya ibadah dimulai, ujian penyembahan. Wah, doanya para pendoa Anda tahu sendiri itu hadiratnya, kalau macam itu. Lah, penyembahannya saya suka juga, karena saya suka juga menyembah Tuhan. Nah, tiba gilirannya saya untuk naik ke panggung, ya ke mimbar. Lalu saya mulai pegang mic, lalu saya ajak nyembah lagi.
Karena saya lihat hadirat Allah itu masih mengalir begitu kuat, sayang nih kalau di stop. Ya. Ajak nyembah lagi kurang lebih 10-15 menit, lalu saya sudahin, nah, lalu saya berdoa. Lalu setelah itu saya sampaikan firman Tuhan. Nah, selesai sampaikan firman Tuhan, terus saya doain mereka sesuai dengan apa yang ditulis permohonan-permohonan doa itu. Nah, itu sudah selesai. Setelah itu pemimpinnya mengambil alih. Lalu ada yang tanya, saudara, ya siapa yang mendapat pernyataan dari Tuhan? Ada yang maju ke depan. Seorang ibu-ibu, ya itu mata rohnya tajam, dia terkenal di situ. Lah, sakitnya bilang ini, wah tadi ya, ketika Pak Gideon tadi sedang ada di panggung, sedang berkhotbah, saya melihat di belakangnya itu ada sinar. Nah, ada sinar seperti itu. Nah, terus saya iseng-iseng, saya tanya itu, Bu, sinarnya seterang apa? Jawabannya kayak senter. Kayak senter gitu loh, Pak, gitu ya. Lah, kayak senter gitu. Jadi ada terangnya, tapi ya terangnya enggak terlalu ini, pokoknya ada terangnya gitu segala macam. Di situ saya sedikit kecewa, Saudara. Kenapa? Kenapa yang dilihat kok hanya kayak senter ya? Padahal Tuhan itu bilang, kamu itu terang dunia. Bukan senter. Kenapa hanya segitu? Itu greget sekali di hati saya. Pulang itu ya. Saya komplain sama Tuhan. Tuhan, bukankah engkau berkata, akulah terang, kamu adalah terang dunia. Kenapa si pendoa tadi itu melihat terangnya kayak senter? Nah, terus Tuhan bilang gini, Gideon, dengar ya. Memang ya, kapasitasnya nanti seperti itu. Masih banyak hal-hal yang menutupi terangmu itu. Ya, bersihkan dirimu dari segala macam motivasi dalam pelayanan. Ya, nanti terangmu akan semakin besar. Oh gitu. Terima kasih. Ya, nah saya mulai. Nah, kebetulan program Pak Andreas berikutnya adalah membersihkan motivasi dalam pelayanan. Wah, saudara, puji Tuhan nih, saudara. Nah, akhirnya saya melihat dampak dari terang itu mulai muncul dalam kehidupan saya. Nah, saudara, sekarang kita mulai belajar di sini ya, bahwa Tuhan itu menunjuk kita semuanya. Kamu adalah terang dunia. Lihat ini, ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, bagaimana terangmu itu bisa mencapai kota yang ada di atas gunung itu? Kalau Anda ada di tempat di bawah, nggak mungkin bisa, betul, menerangi yang di atas. Amin. Coba Anda taruh nih, terangmu di bawah. Bisa nggak nyampe ke gunung itu? Nggak bisa. Bagaimana supaya terang itu bisa mencapai gunung itu? Terangnya harus diangkat. Diangkat di atas gunung itu, betul nggak? Nah, Anda nangkep apa coba di sini? Nangkep apa coba? Ketika Tuhan bilang, targetnya sampai kota di atas gunung, otomatis Tuhan akan menaikkan level taraf hidup Anda. Amin. Bagaimana Anda bisa menjangkau orang kaya? Tuhan akan berkati Anda. Betul nggak? Diberkati untuk memberkati. Bagaimana Anda bisa menyembuhkan orang lain? Tuhan menyembuhkan hidup Anda dulu. Bagaimana Anda akan memulihkan orang lain? Tuhan pulihkan hidup Anda dulu. Itu namanya naik level. Diangkat. Betul nggak? Dari target yang harus Anda selesaikan. Kota di atas gunung, ya, harus kelihatan. Amin. Tidak mungkin tersembunyi. Anda terang yang bisa mengatasi segala sesuatu. Kurang tinggi, Tuhan angkat Anda. Amin.
Seperti itu. Ya lah. Nah, coba mulai belajar. Ya lah. Bagaimana orang kadang-kadang mengejar pengen kaya. Contoh. Ya lah. Anda nggak usah pengen kaya. Kalau Tuhan mau Anda jadi kaya, pasti ada tujuannya, bukan? Ketika Anda kaya. Nah, nanti Tuhan akan pakai. Ketika Anda menjadi orang kaya, nanti peran Anda jadi apa? Seperti itu loh. Menjangkau apa? Kenapa Tuhan menjadikan Anda kaya? Amin. Pasti ada alasannya. Nah, coba mulai belajar. Ketika Tuhan melihat Anda pantas jadi orang kaya, hari itu Anda jadi kaya. Ya. Nah, coba cari ya judul di dalam khotbah-khotbah Pak Andreas tentang buat dirimu layak. Nah, nanti ada itu ya. Buat dirimu layak. Cari itu ya, rekaman khotbah. Ya, MP3 dari Pak Andreas. Buat dirimu layak. Ketika Anda layak, dipandang layak untuk jadi orang kaya, Anda kaya. Itu namanya kedaulatan. Benar? Kedaulatan Allah. Amin. Dia melakukannya punya alasan sendiri. Ya, punya alasan sendiri. Dia jadikan Anda terang. Supaya kota yang terletak di atas gunung itu tidak akan tersembunyi. Amin. Nah, saudara, Kisah 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Wah, siapa yang belum pernah baca ayat ini? Siapa yang belum pernah baca ayat ini? Siapa yang sudah pernah baca ayat ini? Ya tadi kan baru baca, Pak. Ya ini baru ini. Maksudnya sebelumnya. Sebelum saya tampilkan slide-nya tadi itu, apakah Bapak Ibu Saudara pernah membaca ayat ini atau tidak? Pak, sorry Pak, buru-buru baca ayat itu. Alkitab aja nggak pernah dipegang. Itu keterlaluan banget namanya. Ya, di sini nggak ada. Nggak ada duanya. Ayo mulai ya, rajin membaca Alkitab. Sehingga tahu ada ayat-ayat seperti ini. Dan ayat ini bagus sekali untuk kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Ini yang dialami oleh jemaat mula-mula. Para rasul, ya, mereka yang telah berkumpul mengalami kerajaan Allah di dalam dirinya. Ya, mereka bersehati, mereka bersekutu, berdoa, ya. Nah, karena ada tugas, ada misi yang diberikan oleh Allah yaitu amanat agung itu. Mereka tahu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai seluruh ujung bumi itu. Nah, saudara, lalu mereka mulai melakukan, mereka kumpul dari rumah ke rumah, tekun satu ya, satu persatu mereka tetap untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, akhirnya mereka berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Apa ketetapan yang Tuhan taruh dan beritahu kepada para rasul ini? Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Amin. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya. Dia menentukan. Terangmu harus dibawa ke dalam kegelapan. Yaitu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Amin. Nah, supaya engkau bisa membawa keselamatan itu sampai kepada ujung bumi. Amin.
Nah, sekarang saudara, ya, kita bisa melihat di sini. Kapasitasnya besar, yaitu sampai ke ujung-ujung bumi. Skopnya harus diperluas. Memang dalam amanat agung dikatakan, dimulai dari Yerusalem dulu. Yerusalem itu keluarga kita. Pastikan dan cek apakah hidup Anda sudah berdampak menjadi terang atas keluarga Anda atau belum. Ya. Kalau sudah, nanti Tuhan akan perluas lagi kapasitasnya. Ya, satu RT atau dalam satu kelompok ini, kelompok itu. Diperluas lagi. Diperluas lagi. Sampai nanti Tuhan akan bawa Anda ke seluruh ujung bumi, ya. Enggak tahu nih ya, dari antara kita semuanya yang belajar malam hari ini, yang tergabung dalam revival total ministry ini. Ketika misi ini telah diberikan kepada kita, lalu Tuhan menaruh kepercayaan, ya, pelayanan demi pelayanan, Tuhan percayakan kepada RTM, gitu ya, dan melibatkan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu, ya enggak. Siapa tahu Bu Esther ya, disuruh ke Ethiopia. Pak, jangan ke sana, ke Bangladesh saja, Pak. Nah, wah, ya. Ya, Bulani bilang, saya ke New York aja, yang enak-enak. Bagian-bagian gini kasih Western aja, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, saudara, kemanapun pergi, Tuhan akan melengkapi Anda, ya, sehingga Anda bisa menjadi blessing, menjadi berkat bagi mereka semuanya. Amin. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu. Amin. Nah, saudara, oke, ya. Jadi malam hari ini kita sampai di sini dulu. Hari Senin ya kita kembali melanjutkan. Mata adalah pelita tubuh. Nah, ini bagus ya. Jika matamu terang, maka seluruh tubuhmu juga terang. Jika matamu baik, ya, maka seluruh tubuhmu adalah baik juga. Ya, dalam Alkitab katakan, jika matamu satu, ya, satu, be eye single, ya, satu, fokus, mengarah, ya, seperti senter itu, ya, kadang-kadang kan cahayanya ada yang pecah gitu ya. Nanti kalau disetel gitu, sampai fokus. Nah, nanti baru cahayanya itu maksimal. Seperti itu. Mata adalah pelita tubuh. Mau keadaan Anda menjadi lebih baik, tergantung ya pancaran dari mata itu sendiri. Oke? Nah, untuk itu akan kita bahas hari Senin besok. Makasih kesempatannya malam hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.